Apa haknya kita kepada Allah ya Rasulullah? Apa katanya? Wala yu'adzibu, dan Allah tidak akan mengazab hamba. Sepanjang apa? Sepanjang hambanya menjalankan atau ada haknya Allah pada dirinya. Apa itu hak Allah ada pada diri seorang hamba? Hamba itu tidak pernah menyekutukan Allah. Maka Allah pun ya punya kewajiban, hak hamba itu punya hak terhadap Allah. Apa haknya hamba? Allah tak boleh mengazabnya. Apa kewajiban Allah? Allah tak boleh mengazab hamba. Apa haknya Allah kepada hambanya? Hambanya tidak boleh menyekutukan Allah. Apa kewajibannya seorang hamba? Tidak boleh menyekutukan Allah, yakni wajib beribadah kepada Allah. Itulah. Jadi jalankan tugas kita ini di dalam menjalankan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu Inilah yang tidak pernah luput dari ajaran-ajarannya para nabi. Bukan hanya Nabi Ibrahim, bukan. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Ibrahim sampai Nabi Muhammad, ada satu ajaran yang tidak bisa lepas dari agama kita, adalah ajaran tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya, nggak boleh sedikit pun. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, kata syai'an itu diungkapkan dalam bentuk nakirah. Sedikit saja nggak boleh. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sedikit saja nggak boleh. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah menyembelih putranya. Itu bukan disembelih putranya, tapi disembelih ini rasa kecintaannya, karena kecintaan itu adalah bagian dari syiriknya kepada Allah. Nah, kalau kita ini kan syiriknya sama harta. Makanya yang diperintahkan dipotong itu adalah hartanya, lewat kurban, lewat sedekah, lewat zakat, dan lain sebagainya. Karena itu adalah kecintaan kita. Ya, bedanya kita sama Nabi begitu. Jangan itu kajian hakikatnya begitu. Kalau syariatnya yang berkurban, ya, zakat dan sebagainya. Tapi yang paling inti itu adalah menghilangkan rasa kesyirikan ini dalam diri kita. Itulah bagian daripada menjalankan haknya Tuhan kepada kita. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun itu. Ya, percaya apapun itu sepenuhnya murni kepada Allah. Bahkan mempersekutukan Allah dengan diri kita saja, mempersekutukan Allah dengan amal kita pun tidak boleh. Makanya kan Nabi ketika ditanya, ketika Nabi mengatakan tidak akan ada yang masuk surga dengan amalnya, lan yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi wala anta ya Rasulullah. Qala bala. Gak akan ada yang masuk surga dengan amal. Itu kan sebenarnya Nabi itu menegaskan agar jangan kita mengandalkan amal. Yang perlu kita andalkan adalah ketauhidan kita kepada Allah. Allah itu, apa kata Nabi, illa ayyataghammadani, hanya saja Allah memberikan rahmah wa fadlin dan karunia-Nya kepadaku sehingga aku bisa masuk surga. Berarti bukan amalnya Nabi yang dipegang oleh Nabi, tapi rahmatnya Allah. Nah, itulah nilai-nilai ketauhidan. Ya. Ini yang kedua faedahnya. Yang ketiga, ciri orang yang arif billah itu, kata Ibnu Athaillah, al-arif la yazulu ittiraruhu wa la yakunu ma'a ghairihi qaruruhu. Seorang arif billah itu ya senantiasa butuh kepada Allah. Ittiraruhu, merasa butuh kepada Allah. Wa la yakunu ma'a ghairillah qaruruhu, dan dia tidak membutuhkan ya kecuali tempatnya adalah kepada Allah. Orang arif billah itu senantiasa butuh kepada Allah.
dan selalu menginginkan keberadaannya bersama Allah. Itu arif billah. Maka pernah ada ungkapan begini, ada wali tapi masuk neraka. Apa jawaban wali? Enggak apa-apa di neraka. Yang penting neraka itu pasti ada Allah di situ. Dan saya mengikuti apa yang menjadi keinginan Allah. Enggak apa-apa saya di neraka, karena di neraka juga ada Allah. Dan saya bisa di situ bersama Allah. Kalau kita kan baru ngomong nerakanya saja sudah tahu. Seakan-akan neraka itu nggak ada Allah di situ. Setiap ada Allah di situ pasti ada rahmat Allah. Itu orang yang arif billah. Maka bukan tempatnya yang dijadikan pijakan, tetapi Allah yang tidak terhukum, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau kita masih berbicara surga dan neraka, berarti masih berbicara ruang. Sedangkan Allah tidak berruang. Tidak ada tempat bagi Allah, karena memang tidak melebihi segala sesuatu, termasuk surga dan neraka. Ya. Maka sekali lagi, orang yang arif billah itu adalah orang yang senantiasa tunduk kepada Allah. Jadi kalau kita sudah merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki, itu belum memiliki tanda orang yang arif billah secara sempurna. Sudahlah, kayaknya ya haji sudah, ya, sedekah sudah, sholat sudah, zakat sudah, tinggal mati ya enak lah ini. Seakan-akan sudah terjamin gitu, ya kan? Sudah terjamin masuk surga dengan amal-amal. Ini bukan yang dikehendaki Allah SWT. Orang yang arif billah itu sekalipun dia haji, sekalipun dia sedekah, sekalipun dia berilmu, tetap dia merasa tetap butuh Allah. Kenapa? Karena bisa jadi di akhir hayatnya dia bersekutu, dia menyekutukan Allah, yang syiriknya persekutuannya dengan Allah ternyata menyebabkan hilangnya pahala-pahalanya. Maka orang yang arif billah akan terus senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Itu kuncinya. Jadi doanya itu, kalau kita ini kan masih antara dan enggak sama Tuhan gitu. Kalau lagi ada masalah, doanya panjang, tahajudnya lama, zikirnya lama, ngajinya lama, baca Quran. Tapi begitu masalahnya sudah selesai, ya sudah. Zikirnya masih imam saja, kalau imamnya harus baca zikir, kalau enggak ya sudah, assalamualaikum pulang deh. Seakan-akan nggak butuh Allah lagi. Banyak ini hajat-hajat kita ini yang kita lakukan dengan ibadah-ibadah tadi itu untuk memenuhi hajat kita. Begitu hajat kita sudah selesai pula amalan-amalan tadi. Maka itu pun bagian daripada kita mempertuhankan amal kita. Yang kita tuhankan itu bukan Allah, tapi masalah kita supaya selesai dengan ya sholat kita, dengan zikir kita, dengan sholat hajat kita, tahajud kita. Begitu selesai sudah. Itu kita masih mempertuhankan amal-amal kita nanti. Walaupun amal itu kelihatannya amalan akhirat. Nabi sudah tegaskan di dalam hadisnya. Kata Nabi, "Busyra hadil ummatu ya, bisana wa rif'ati wa tamkin ya, wa din wa tamkin fil ardi. Faman amila minhum amal al-akhirati lid dunya lam yakun fil akhirati min nasib." Hadisnya gitu. Kata Nabi, berikan kabar gembira kepada umat ini, karena Allah memberikan kedudukan, kemuliaan, agama, dan kekuatan hidup di muka bumi. Faman amila minhum amal al-akhirati lid dunya. Barang siapa di antara mereka, ya umatnya Nabi itu, yang beramal dengan amalan akhirat tapi lid dunya, tujuannya untuk dunia, falam yakun lahu fil akhirati min nasib, maka baginya tidak ada bagian sedikit apapun di akhirat.
di akhirat. Itu Nabi ngomong begitu. Amalan yang akhirat tapi tujuannya dunia. Berat ini paling berat ya. Gitu. Nah, karena ini belum jujur kita dalam beribadah kepada Allah. Gitu. Kita belum jujur kepada Allah. Masih banyak ini kita. Makanya orang yang sudah arif billah itu ya tenang, butuh hajat kita kepada Allah enggak, itu ya tetap ibadah, tetap ya khusyuk, tetap istiqomah dan seterusnya, tetap berdoa dan seterusnya. Kenapa ada orang yang menghindari doanya dikit? Karena dia nggak mau dipersekutukan dengan doanya, makanya menghindari doa. Saya ungkapkan ini supaya Mas Edi ini nggak ngikutin musbah gitu, yang jarang doa. Gitu. Itu sebenarnya punya tujuan supaya hati ini tidak terpaut dengan doanya, ngatur-ngatur Allah dan kebutuhannya dengan segala kehidupannya. Tapi dia melepaskan semua keinginannya, memasrahkan kepada kan tugas kita itu sebenarnya. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak pernah doa. Tetap dia doa, minta diselamatkan, minta diistiqomahkan, minta diberikan kekuatan, ini dan seterusnya. Karena itu pun bagian daripada wujud ketundukan kita dan kepasrahan kita, sehingga meminta kepada Allah. Kalau nggak pernah minta sama sekali ya saya juga gitu. Nah itu yang ketiga baiknya. Nah, satu lagi nih baiknya. Az-zuhad idza mudihu in qabadu li syuhudihim as-sana'a min al-khalq wal 'arifuna idza mudihu in basatu li syuhudihim dzalika min al-malakil haq. Kata Ibnu Athaillah, az-zuhad orang yang zuhud, yang meninggalkan dunia, fokus ibadah. Idza mudihu apabila dipuji, in qabadu mereka gelisah, merasa sedih. Kenapa? Karena mereka menyaksikan ujian itu dari makhluk. Oh, saya tidak apa, kok dipuji-puji sama orang. Malu dia, gelisah dia, takut dia. Ya, takut ada rasa bangga dalam diri ini. Itu orang yang zuhad, orang yang zuhud. Beda dengan orang yang arif. Nah ini Pak, ya, sekali lagi ya lembut orang arif. Wal arifuna orang yang arif itu idza mudihu apabila dipuji in basatu mereka bahagia, lapang hati. Kenapa? Li syuhudihim dzalik, karena orang yang arif menyaksikan ujian-ujian itu semua minal malakil haqqi dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa katanya? Ketika dia orang memujinya karena kelebihan, kehebatan, kebaikan yang ada pada dirinya, yang dia lihat itu pujian itu adalah Allah, bukan makhluknya. Ini bedanya orang yang arif billah. Kalau orang yang zuhud, dilihat pujian itu datangnya dari makhluk. Tapi kalau orang yang arif billah, dia senang dengan adanya pujian itu karena yang dilihatnya bukan makhluk, tapi Allah. Apa itu? Yang dilihatnya adalah Allah karena dia meyakini bahwa kebaikan yang ada pada dirinya bukan dirinya, tapi Allah yang memberikan kebaikan itu, dan Allah memujinya lewat makhluknya. Lalu dia tidak melihat makhluknya, yang dilihat adalah Allah memuji dirinya dengan kebaikan yang ada pada dirinya, padahal itu adalah Allah memberikan kebaikan untuk dirinya. Maka dia senang. Yang dilihatnya adalah bukan makhluknya, tapi Allahnya yang memberikan kelebihan itu pada dirinya, sehingga dia senang. Beda dengan orang yang zuhud, dia merasa sedih dengan adanya pujian itu, yang mana pujian itu datangnya dari makhluk. Kenapa? Masih melihat kelebihan kezuhudannya itu datang dari dirinya, sehingga manusia memuji diri. Bisa dipahami ya Pak? Itu orang yang zuhud bedanya dengan orang yang arif. Apa tadi? Masih ngerasa kelebihan itu ada pada dirinya, sehingga orang memujinya, manusia memujinya itu karena kebaikan ada pada dirinya.
malu, merasa takut dengan ujian manusia karena memang itu dilarang. Itu zuhad, orang yang zuhud. Orang yang arif billah tak begitu, malah dia senang ketika ada ujian. Tetapi yang dia lihat ujian itu adalah Allah yang memberikan kebaikan itu kepada dirinya. Dia senang karena Allah memberikan kebaikan kepada dirinya. Nah itulah saking lembutnya itu orang yang arif billah. Maka nggak bisa dikatakan kalau Sayyid Ramadan Al-Budi itu dalam kitab syarahnya, beliau mensyarah Al-Hikam juga, beliau mengatakan orang yang arif itu bukan orang yang meninggalkan dunia, nggak mau kerjanya cuma di masjid, ngadirin pengajian, hadirin majelis taklim, zikir, istighosah, apalagi itu nanti ikut-ikutan sana sini, bukan itu. Orang yang arif billah itu adalah dia tetap berada di dunia tapi batinnya bersama Allah. Dia tidak meninggalkan dunia, dia tetap berhubungan dengan masyarakat. Dia tetap bergaul dengan masyarakat seperti biasa. Tetapi dalam hatinya berpasrah diri, bertawakal sepenuhnya, bertauhid kepada Allah. Itu orang yang arif billah. Maka beliau mengatakan orang yang arif billah bisa jadi ditemukan di pasar. Orang yang arif billah bisa jadi ditemukan di pinggir jalan. Orang yang arif billah bisa jadi ditemukan di tengah-tengah kebun sawah yang sibuk dengan sawahnya, tapi hatinya tidak pernah sibuk dengan sawahnya, sibuk dengan Allah. Kadang-kadang saya mikir, kita ini sibuk di masjid, jangan-jangan hati kita nggak Allah. Hati kita malah sibuknya di masjidnya. Kapan masjid ini supaya ramai, supaya bagus, supaya ini. Allahnya nggak ada dalam hati. Apalagi kita sibuk ngajar, sibuk ini, tapi pikirannya dari rezeki. Lalu takut kalau nggak ada rezeki. Dunia kita meliputi diri kita. Allahnya hilang dari kita. Padahal kenampaknya kita ini sedang beramal untuk Allah. Tapi batin kita ternyata tidak zuhud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah makanya orang yang arif billah itu begitu adanya. Nanti kalau kita sudah masuki tahapan seperti ini, Bapak-bapak, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Athaillah juga dalam kitabnya yang lain itu, beliau pernah menceritakan itu ada seorang yang nggak mau bermakmum dengan imam. Ya. Ada imam lagi salat, ada jamaah nggak tahu, ditunggu sampai selesai. Begitu selesai, ditanya, udah jamaah? Udah selesai baru salat. Ternyata jamaah satu ini melihat imamnya itu pikirannya sedang kotor, hatinya sedang kotor. Yang dilihat oleh jamaah yang ketinggalan tadi bukan imam tapi kotoran. Sehingga dia nggak mau jamaah. Kenapa? Karena saya kalau jamaah bisa batal salatnya. Kenapa? Katanya yang saya lihat bukan seorang imam, tapi kotoran. Nah kotoran itu adalah ada dalam hati dan pikirannya di dalam sholat. Itu kalau sudah sampai kepada tahapan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, basirah hatinya sudah itu, sudah sampai tahapannya nanti seperti itu. Jadi jangan dikira yang pakai sorban, pakai peci, pakai sarung terus-menerusan itu yang punya karomah macam-macam. Jangan-jangan orang yang biasa, lucu itu yang malah lebih dekat dengan Allah, lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala kebanding kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini baitnya sudah habis ini, bait tentang tema ini tanda berarti selesai. Piring-piring juga tadi saya mendengar sudah bunyi. Kalau minggu kemarin sebulan kemarin kita ngaji petunjuk itu ya, ini bagian dari petunjuk.
Kiranya itu saja pertama kita pada pagi hari ini, kemudian ada manfaatnya. Selebihnya kami kembalikan kepada Nasi ini nasi biasa. Ini aja saya Masalah jemaah Allah pagi hari ini dapat pencerahan bahwa hakikatnya kita ini sebagai Abdullah, sebagai budaknya Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam tantangan keseharian arif billah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, jangan hanya sekedar tatanan syariat, tapi bagaimana kita mampu berupaya menjadi tatanan hakikat. Dan Masya Allah, ternyata antara orang yang disebut dengan orang yang arif billah itu adalah dari persepsi atau keilmuan, dan ini adalah konsekuensi bagaimana kita untuk senantiasa mengupgrade keilmuan kita, memperbarui keimanan kita. Baik, jamaah rahmatullah, kalau ada ingin dipertanyakan ini Ustaz, di depan saya sudah gelisah ya, ada sesuatu yang ingin disampaikan sejak pertamaan kajian tadi. Oke, silakan. Ya, karena dipancing gitu. Ustaz pindah mancing. Mohon maaf Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita ini jadi hamba ini kadang-kadang serba repot. Kalau kita minta, dianggap kita ngatur Allah. Tapi Nabi Muhammad sendiri itu dalam hadisnya adua usilahul mu'minin, yaitu senjatanya orang mukmin. Jadi kalau kita minta, ya Allah, aku ini banyak dosa, maka ampunilah aku. Kan selalu menyuruh Allah. Nah, ini kadang-kadang kita maaf. Tapi kalau kita melihat dia ya pernah ada di Taurat, itu Nabi Musa itu kan kalau Allah nggak bisa berbicara dengan Allah, sehingga pada waktu itu kasih kemarau hingga hujan-hujan, kemarau panjang. Maka Allah perintah kepada Nabi Musa, carilah kamu bakar. Begitu ditembakkan, kamu bakar dia. Tapi disuruh Allah kamu supaya kamu lihat turun hujan yang dalam laut. Tapi doanya aneh nyeleneh dia si Bahari ini. Ya Allah, mengapa hujan ini kau tunda-tunda? Kata rugi kan? Soalnya kalimat itu kalimat kan gitu ya. Mengapa hujan ini kau tunda-tunda? Kalau kamu rugi. Nah, si Bahari mau ditempeleng, kamu nggak sopan dengan Allah. Tapi langsung turun hujan, jadi si Musa diperingatkan, ya Allah, jangan teman Musa, aku senang dengan hamba-Ku ini. Ini memang penjelasannya. Ya, ada lagi. Ya, silakan. Ibu ada mewakili dari muslimah? Nggak ada ibu? Ya. Oh ada. Ada, silakan. Agak diperkeras ya, atau dekat takbir supaya kita bisa dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Doa-doa yang diajarkan sudah baik. Gitu. Jadi kita cukupkan dengan dua pertanyaan perwakilan dari muslim dan muslimah. Pertanyaannya kan bisa hari setelah ngaji. Kepancing ada. Iya. Untuk Bapak tadi tentang kisah Nabi Musa ini nanti saya telusuri lebih dalam ya Pak. Karena nggak semua harus dijawab ya, harus ditelusuri. Tapi bukan menjawab itu kisah-kisah itu, tapi saya mengambil dari kajian tasawuf bahwa memang Allah Subhanahu Wa Taala itu di dalam memberikan kehidupan contoh-contoh itu memang beragam. Kisah-kisah umat-umat terdahulu itu Allah abadikan dalam riwayat ataupun dalam kitab-kitab umat-umat terdahulu itu supaya kita yang saat ini hidup itu mengambil pelajaran. Kenapa Fir'aun disebutkan dalam Al-Quran? Supaya kita tidak jadi Fir'aun.
Kenapa? Dan sekian nabi yang paling banyak disebut itu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Kenapa kok nabi-nabi yang lain kok jumlahnya dikit? Supaya kita ngambil pelajaran yang baik-baik dari yang dikit. Tapi bukan berarti ditinggalkan. Nah, kisah-kisah semacam itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita supaya kita mengambil pelajaran yang baik. Yang baik itu apa maksudnya? Yang baik itu bahwa di dalam beribadah menjadi hamba Allah ini nggak boleh melepaskan dua. Yang pertama adalah dalam tataran syariat, nggak boleh. Sebagai sepanjang kita masih ditempatkan di dunia oleh Allah, kewajiban kita ini adalah bersyariat. Apa bersyariat tadi? Ya kalau nggak ada hujan, ya kita usahakan ikhtiar supaya turun hujan. Kalau sakit, ya ikhtiar kita syariatnya adalah berobat. Nggak boleh ucuk-ucuk doa tawakal kepada Allah. Ya. Seperti Maryam ketika habis melahirkan Isa, ya kan? Kemudian meminta kepada Allah makanan. Kata Allah, Maryam itu ada pohon. Ya kan? Apa kata Maryam? Ya Allah, jangan naik pohon katanya. Berdiri saja saya nggak kuat. Apa kata Allah? Maryam, kau nggak perlu naik pohonnya, tapi kau cukup sentuh pohonnya, batang pohonnya. Artinya Allah mengajarkan kita ini wajib ikhtiar. Sudah dekat saja mesti diikhtiar. Kisah-kisah Nabi Musa pun demikian. Ketika dikejar oleh Fir'aun, apakah Allah memerintahkan supaya bertawakal? Kan enggak, disuruh lari. Begitu nyampe lautan, apakah Nabi Musa juga langsung bertawakal? Juga enggak, sama Allah disuruh lempar. Itu bukti ikhtiar. Tapi juga tidak boleh melepaskan nilai-nilai hakikat bahwa itu semua datangnya dari Allah. Kemudian dilemparlah, terbelahlah Allah. Ini nilai yang bisa kita tangkap dari kisah-kisah itu adalah ada nilai syariat yang tidak boleh kita lepaskan, nilai hakikat yang harus disertai dalam syariat. Itu yang saya bisa tangkap ya Pak. Nanti itu lebih ini kita telisiri, pelajari lebih dahulu. Selanjutnya tentang bagaimana doa yang baik supaya nggak kena ini, nggak ngedikte Allah ini. Ya ini sudah bagus nih kajinya ini. Dijawab oleh Imam Ibnu Athaillah ya dalam baitnya itu. Kata Ibnu Athaillah, khairu ma yatlubuka, sebaik-baiknya ya apa yang engkau tuntut ya dari Allah adalah ma tuliba minka, sebaik-baiknya yang kita minta kepada Allah itu, kata Ibnu Athaillah, adalah apa yang Allah tuntut kepadanya. Jadi kalau mau minta, kata Ibnu Athaillah, mintalah yang Allah tuntut pada diri kita. Ayo ya, ibadah berarti. Gitu. Ibu, jadi kata Ibnu Athaillah, sebaik-baiknya permintaan kita kepada Allah adalah apa yang Allah tuntut pada diri. Makanya sering kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya supaya pandai bersyukur, pandai mengingatmu, juga baik ibadahnya. Itu semuanya tuntutan Allah. Mintalah kepada Allah terhadap apa yang menjadi tuntutan Allah kepada diri kita. Kalau kita ini kan masih nuntut Allahnya sesuai tuntutan kita. Itu bisa jawab. Ya, gitu ya Bu ya. Itu jawaban Ibnu Athaillah. Sebaik-baiknya tuntutan kita, ya permintaan kita kepada Allah adalah permintaan yang Allah tuntut pada diri. Ya kan? Jadi mintalah kepada Allah, inilah yang sebaik-baiknya permintaan kita kepada Allah. Minta dicukupkan hartanya supaya dengan harta ini bisa sedekah. Terus saja. Pokoknya supaya diistiqomahkan, supaya diikhlaskan hati ini, supaya diridhoin hati ini, supaya dihidupkan hati ini. Itu tuntutan-tuntutan Allah kepada kita.
Mintalah itu semua, karena itu adalah sebaik-baiknya permintaanmu kepada Allah, apa yang Allah tuntut pada diri. Nah, itu jawabannya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Oke. Cukup ya Pak? Ya. Ini kayaknya harus cukup ini. Ini sudah dihitung fokusnya jadi hilang. Baik, jamaah rahmatullah, kita doakan untuk keberkahan ibu-ibu yang kami menyediakan makanan dan kesehatan, diberkahkan dan insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Oleh sebab disilakan untuk menutup majelis dengan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافع العالم فرج الكروب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولقرابتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمؤمنين إنك على كل شيء قدير اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا يا رب بما علمتنا واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا يا رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jemaah rahmatullah. Begitu dasar kajian pagi hari ini. Yang belum menyimak silakan panteng terus channel Guru Ngaji 75. Mohon Pak Kiri untuk bisa men-share di grup jamaah agar kita bisa mengambil manfaatnya. Saya keturun. Alhamdulillah, saya sudah kajian kita. Mari kita sama-sama tutup dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dari doa kepada majelis. Saya